Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman IPB 25 serta Ustaz Sam, pertama-tama tentunya alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin mengkaji bahasa Al-Qur'an bersama Ustaz Sam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih tentunya kepada Ustaz Sam yang terus istiqomah ya Ustaz, membimbing kita, mendampingi kita, membersamai kita untuk mengkaji Quran, dan tentunya teman-teman semua nih yang selalu berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian tiap Rabu malam. Mohon maaf di beberapa kali pertemuan saya tidak bisa hadir karena ya ada tugas kita, kemudian salah satunya adalah karena harus pergi ke Ciamis memakamkan ibunda istri, ibunda saya juga gitu ya di Ciamis. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatian dan doanya. Alhamdulillah pemakaman berjalan lancar, dan tentunya kita semua berharap untuk orang-orang tua kita, saudara kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita semua diterima iman Islamnya, kemudian dilapangkan kuburnya tentunya, kemudian diluaskan jalannya menuju tempat Allah, dan semoga Allah memberikan surga terbaiknya kepada almarhumah orang tua kita maupun kerabat kita semua. Dan kebetulan Ustadz saat yang sama itu hanya beda 20 menit, mungkin juga semua tahu Kang Nanan juga ini ya berpulang juga ya, teman suami dari teman kita yang juga IPB juga saat itu. Ya semoga juga husnul khotimah juga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Baik, hari ini Ustadz akan membawakan kajian tentang memahami surat Al-Maidah ayat 6 ya Ustadz ya. Ini kalau nggak salah tentang bersuci ya Ustadz ya. Baik, kami persilahkan Ustadz Sam untuk membawakan kajiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang ada zaman. Terima kasih Mas Arya di tengah kesibukan karena sudah mulai offline ya. Udah mulai harus ke lapangan. Ya, betul Ustaz. Udah 100% nih. Alhamdulillah ya, normal lagi. Ya saya juga sama, tadi habis ke kampus jadi ada kolokium mahasiswa bimbingan saya S2 dari proteksi tanaman. Jadi tadi biasanya Zoom, jadi kalau tadi langsung jadi ketemu sama kakak kelas saya yang sekarang jadi dosen. Ada yang sudah jadi profesor gitu. Jadi bisa mengenang kembali dulu waktu masih kuliah. Dan alhamdulillah nih, makasih teman-teman sekalian bisa istiqomah ya, semampu kita pertahankan. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita untuk istiqomah mengkaji Al-Quran ini menjadi bagian dari hujah kita di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha untuk bisa mengkaji dan memahami firman-firmannya. Pada malam hari ini, jadi saya sengaja selang-seling, jadi satu pertemuan membahas Sakofah,
satu pertemuan lagi mengkaji ayat Al-Quran. Jadi mengkaji bahasa itu kita ingin menerapkan pemahaman bahasa sekaligus pemahaman maknanya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan surat Al-Maidah ayat 6 ini eh, terkait dengan tayamum itu sudah pernah tersinggung di dalam surat An-Nisa ayat 43 dulu. Ya, tetapi belum lengkap karena dulu ruhsah cerita tentang ruhsah ketika tidak ada air karena diulang ayatnya itu dari surat An-Nisa ayat 43 diulang sebagian di surat Al-Maidah ayat 6. Tapi ayat 6 ini lebih komplit karena juga terkait dengan bahasan tentang wudhu. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu yutahhirukum walitimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah berfirman menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuha itu namanya huruf nida, huruf seruan. Alladzina amanu disebut dengan isim munada. Jadi yang diserunya adalah alladzina amanu, orang yang telah beriman. Jadi amanunya fiil madi, kata kerja bentuk lampau. Jadi yang telah beriman, yang mengaku bukan hanya sekedar di dalam lisan, tetapi sudah dibuktikan dalam amalan. Jadi orang yang telah beriman. Idza kuntum ila sholati fakshilu. Jadi kalau ada ida atau in, itu namanya hurufnya disebut huruf syarat. Huruf syarat. Dan kemudian kalau ada fa, itu berarti jawab syaratnya. Dan ini mengindikasikan bahwa apa yang disebutkan atau jawaban fa itu setelah fa itu menjadi syarat pelaksanaan suatu kewajiban. Jadi jika maka. Jadi kalau jika itu berarti syaratnya yang akan dilaksanakannya, kemudian fa-nya sebagai jawab syarat, jadi bentuk syaratnya. Jadi apabila kalian ya, kuntum ila sholati, kumtum itu dari koma, yakumu kalau pakai tum orang kedua jamak ya kalian, maka dibuang alifnya jadi kum. Jadi tadinya koma, yakumu, takumu gitu ya, jadi kumtum. Jadi apabila kalian maksudnya adalah akan mengerjakan. Walaupun ini menggunakan fi'il madi, tetapi berdiri yang dimaksud akan melaksanakan, akan menegakkan sholat. Jadi kuntum ila sholati, ada yang menafsirkan kuntum itu artinya sudah menjadi kebiasaan. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi sholat itu karena sebagai sebuah kewajiban, maka menggunakan fiilnya fiil madi, artinya sudah ditetapkan sebagai sebuah kewajiban. Ada kaidah usul yang mengatakan malayatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Jadi apa-apa yang suatu kewajiban yang tidak sempurna kalau tidak dengan menggunakan apa-apa, maka apa itu jadi wajib. Maksudnya itu menjadi syarat. Jadi syarat sahnya sholat itu apabila kalian mau melaksanakan sholat, maka faksilu, iksilu artinya dari gosala, yaksilu, membasuh atau mencuci. Gosala, yaksilu itu artinya mencuci. Jadi bukan hanya mengusap, nanti ada bedanya. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan adalah mencuci wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wajah itu dari mana? Yaitu wajah itu batasnya mana? Yaitu batasnya tempat tumbuhnya rambut. Nah, kalau bang botak ya kira-kira di mana lah kira-kira ukuran rambutnya tumbuh umumnya ya. Karena kalau yang botak sama saya ya berarti semuanya jadi wajah kan nggak mungkin. Jadi yang umumnya dianggap sebagai wajah ya.
Jadi biasanya dari atas jidat sedikit tempat tumbuhnya rambut orang yang tidak botak gitu ya. Kalau orang botak ya tadi ngukur saja ya, kurang lebih wajahnya dari mana ke mana. Itu harus dibasuh. Jadi harus dibasuh artinya apa? Dialirkan air, dialirkan air. Atau kalau misalnya ini kurang dari bukan air mengalir, maka itu diambil kemudian dibasuhkan. Jadi sampai tercuci. Jadi harus secara urufnya, secara kebiasaannya itu mencuci, bukan hanya mengusap. Gitu. Wa aidiakum, aidia itu jama dari aidiani. Aidiani itu dua tangan. Jadi karena diidofahkan ankum maka nunya dibuang. Jadi musanna ya. Dan kedua tangan kalian. Jadi kedua tangan ilal marofik sampai ke mirfak. Mirfak itu sampai ke sikut. Jadi sikutnya harus kecuci. Jadi kalau ila itu artinya sampai artinya sikutnya kecuci. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih itu lebih utama. Karena ilal ila itu sebagai minimalnya. Minimal sampai mirfak, sampai sikut. Syukur kalau lebih. Jadi kalau kurang, maka ini tidak memenuhi syarat atau tidak terpenuhi wajibnya. Jadi wajibnya jadi karena ada kata ilah, ilah itu sampai. Jadi harus terbasuh. Maka dari itu kalau misalnya kita pakai kain ya apa lengan panjang maka harus dipastikan ini tercuci. Jangan sampai karena sebelah sini ya segini ya ini nanti nggak sempurna. Jadi nggak sempurna kalau nggak sempurna rukun wudhunya maka tidak sah wudhunya, otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena sahnya sholat itu tergantung ada syaratnya terpenuhi syaratnya. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya nanti tidak sah. Jadi ini serius. Jadi tadinya sepertinya perbuatan yang biasa-biasa, tapi ternyata menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Jadi pentingnya paham terhadap lafad-lafadnya karena ada ilah. Kalau tidak ada kata ilah ya pokoknya tangan kalian terserah sampai di mana. Tapi karena ilal marofik, marofik itu jamak dari mirfak. Mirfak itu artinya sikut. Jadi sampai ke sikut. Syukur kalau bisa lewat sampai sikut sehingga sempurna sampai sikutnya itu tercuci. Dan ini harus dicuci, ya, dicuci. Makanya diutamakan dengan air mengalir, ya, air mengalir. Jadi cuci, bukan diusap ya. Karena bunyinya fagsilu, bukan wamsahu. Nah, beda kemudian dengan aktivitas berikutnya wamsahu dan usaplah bi ruusikum. Jadi bi itu di situ maknanya min sebagian. Jadi ada bi dan min itu huruf jar, tapi maksudnya ditabid sebagian. Jadi tidak mesti semua. Walaupun ada yang memahami bi itu artinya semuanya. Karena namanya tabi dipakai min ya, bukan min ruusikum gitu ya. Makanya di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bi ruusikum itu sama dengan min sebagian dari kepala rois itu artinya kepala. Maksudnya adalah tempat tumbuhnya rambut. Jadi kulit kepalanya. Karena rois beda dengan sa'run atau rambut ya. Jadi kalau misalnya yang memahami ruus itu rambut, jadi bisa rambutnya doang. Sebenarnya kulitnya enggak. Padahal di sini maksudnya kepala. Kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Jadi artinya kulit kepalanya. Tetapi karena ada bi, tidak semua. Walaupun ada yang memahami semuanya sampai basah semua. Ya, tapi sebagian, ada mengatakan sebagian saja dari balik tidak disebutkan berapa bagian dari kepala yang harus diusap. Ingat bukan dicuci tapi diusap. Wamsahu bukan waksilu ya, bukan faksilu. Wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, kata wa di sini ada yang menafsirkan wa itu kepada aidikum wa arjulakum. Jadi, nah ini dua tangan dengan dua kaki itu yang setara. Nah, diselingi oleh wamsahu biusikum. Tapi ada yang memaknai wa-nya kepada wamsahu. Jadi ada yang musab ya. Jadi ini ada yang menggunakan faksilu, maksudnya faksilu wujuhakum wa aydiakum
wa arjulakum gitu. Tapi ada yang maknai waksilu wujuhakum wa aydiyakum, sedangkan wamsahu biruusikum wa arjulakum. Jadi ini pemahaman terhadap atof ya, dan ya. Dannya kemana nih? Dannya ke wamsahu atau dannya ke waksilu? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang cukup kalau kaki mengusap saja, ada yang dengan mencuci juga sama dengan ke tangan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat karena memang lafadznya ini yang memotong di mana atau nih atopnya kemana. Oleh karena itu rukun wudhu itu rukunnya ini ada 4, yaitu mencuci wajah, membasuh wajah, dan kedua tangan sampai ke sikut, kemudian mengusap sebagian dari kepala, dan membasuh dua kaki ilal ka'bain. Ka'bain ya, ka'bain artinya tumit. Jadi atau tempat yaitu tumit itu ada 2 tulang yang menonjol itu. Jadi pergelakan sehingga kaki itu biasanya bisa bergerak ya di situ. Jadi ka'bain itu sampai ke tumit, maksudnya sampai ke batas bagian apa namanya itu. Ada yang 2 nonjol ke kiri ke kanan gitu ya. Itu sampai situ. Nah, bagaimana kalau kurang? Nah, kalau kurang itu bisa jadi masalah. Rasulullah pernah mengomentari di kuburan. Rasulullah SAW mengatakan orang yang di kuburan ini sedang disiksa, mendapat siksa kubur. Ketika ditanya kenapa? Karena ketika dia wudhu, dia meninggalkan tumit. Jadi tumit itu wajib dicuci atau wajib terkena air. Maka lebih utama sampai melewati di atas tumitnya, di atas tumit. Jadi pergelangan kakinya itu sampai terbasuh semua. Itu rukunya. Sedangkan yang lain-lain dari sunnah. Yang sunnah-sunnahnya. Maka yang sunnah-sunnahnya bisa berbeda pendapat. Nah, itu wudhu itu dengan air. Wudhu itu dengan air. Jadi minimalnya 4 rukun ini. Kemudian wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika, ini ada jika ada fa. Jika, berarti ini syarat. Syarat sahnya sholat kalau dia junub, maka dia harus fattoharu, harus toharo. Toharo di sini maksudnya mandi junub. Jadi mandi junub. Kemudian wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiban famsau biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, ini ayat ini potongan ayat ini ngulang surat An-Nisa ayat 43 yang sudah kita bahas. Waktu ayat An-Nisa ayat 43 itu larangan sholat ketika mabuk gitu. Saya kita sudah pernah sampaikan ya, menafsirkan surat An-Nisa 43. Jadi jangan kalau wala taqrabus shalah wa antum sukara, itu penjelasannya. Kemudian ada penjelasan ketika tidak ada air. Jadi apabila kalian sakit dan tidak bisa atau tidak boleh kena air, atau di perjalanan tidak ada air, airnya hanya untuk minum doang, atau salah seorang dari kalian ya baru keluar dari goit artinya dari WC, artinya habis buang air besar atau air kecil, atau lamastumun nisa, ini yang berbeda pendapat. Lamasa maknanya ada 2, ada jamatum, ada masastum. Kalau maknanya jamatum, lamastum artinya bersetubuh dengan wanita. Sehingga kalau cuma menyentuh saja nggak batal. Tapi kalau masastum, lamastum maknanya masastum, menyentuh dengan tangan, maka menyentuh dengan tangan hukumnya batal wudhu. Jadi kalau kalian menyentuh seorang wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, jadi sakit nggak boleh kena air, di perjalanan nggak ada air, itu atau keluar dari kamar mandi, dari WC, habis BAB atau BAK, tidak ada air, atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan mahram itu istri atau ajnabiyah ya, wanita yang lain, kemudian tidak mendapat air, maka rusok, ada keringanan, yakni fatayamamu, maka tayamumlah dengan soi dan toyiban, dengan debu yang baik atau yang bersih. Caranya adalah usaplah oleh kalian wajah kalian
dan kedua tangan kalian. Jadi aidikum minhu, dan aidikumnya sampai mana? Sama seperti ketika wudhu, ilal marofik. Jadi mengusap dengan debu sampai ke mirfak, sampai ke sikut. Nah, kemudian di akhir ayat surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah menjelaskan kenapa bisa dengan tayamum, kenapa? Karena ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Intinya Allah tidak menginginkan atau mensyariatkan berwudu itu tidak tujuannya untuk memberatkan. Jadi Allah tidak menghendaki untuk memberatkan kalian. Akan tetapi walakin yuridu liyutahhirukum. Jadi tujuan disyariatkannya atau hikmah ya disyariatkannya berwudu, kemudian kalau tidak ada air tayamum, atau kalau junub itu kemudian mandi wajib, kemudian kalau tidak ada air tayamum, itu tujuannya adalah agar Allah mensucikan kalian. Jadi ketika sholat, jiwanya disucikan, nah kemudian tubuhnya dibersihkan. Sehingga orang sholat itu bersih lahir batin. Suci ya batinnya dan bersih lahirnya. Waliyutimma nikmatahu, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya. Ingat, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang adalah nikmat iman dan Islam. Jadi bersihnya atau bersihnya raganya dan sucinya jiwa. Karena di dalam surat as-sama ya, asyamsi ya, asyamsi. Jadi Allah memuji orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi sholat itu adalah upaya untuk mensucikan jiwa. Beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat bersih jiwa, yakni imannya kuat dan kemudian raganya sehat dan bersih. Allah menyempurnakan nikmat iman dan Islamnya seorang. Alaikum la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua tashkurun, kalian bersyukur. Nah, kita lihat uraiannya. Ini ayatnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, ya, ada mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, maka ayat ini menjadi pembahasan di dalam fikih ibadah terkait dengan toharoh. Jadi syarat sahnya sholat ini sudah pernah kita bahas. Yang pertama bersih dari najis, yang kedua suci dari hadas. Jadi ada dua istilahnya. Kalau dari najis bersih, kalau dari hadas namanya suci. Nah, najis itu ada tiga. Ada najis mukhafafah yang ringan, seperti air kencing bayi, laki-laki yang baru diberi ASI doang gitu ya. Maka itu cukup dengan memercikan air saja ya, dari tempat atau hal-hal yang kena najis itu. Tapi kalau kebanyakan najis, ada najis mutawasitoh atau najis sedang, seperti nanah, darah, kotoran, ya, dan sebagainya, ya bangkai, ya. Dan membersihkannya harus dengan air yang mengalir dan sampai hilang bau, hilang warna, ya. Jadi tidak tercium lagi atau tidak kelihatan lagi warna. Maka itu baru dianggap bersih ya. Kemudian najis mughaladoh ini yang berat seperti air liur anjing atau babi, ya membersihkannya bukan hanya dengan air doang, bukan hanya sekali yang penting hilang bau dan hilang warnanya, tetapi harus sampai 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Sedangkan hadas itu ada dua, hadas besar itu junub ya, dan haid ya. Kalau bersucinya dengan mandi junub atau mandi wajib, sedang hadas kecil adalah keluar sesuatu dari lubang alami, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram,
tidur dan sebagainya ya, itu mensucinya dengan wudhu. Nah, wudhu itu balik lagi tadi, wudhu adalah syarat sahnya sholat karena ada ida dan fa. Apabila kalian melakukan sholat, maka harus berwudhu. Nah, kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, layak balullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Jadi Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian kalau berhadas, ya, tidak akan menerima sholat dari kalian bila berhadas sampai ia berwudhu. Artinya wudhu menjadi syarat sahnya atau diterimanya sholat. Nah, sedangkan tata cara berwudhu ini ada sunnahnya, ada wajibnya. Yang saya kasih ya, tebal itu rukunnya, yaitu membasuh wajah sebagai mencantumkan dalam Al-Quran tadi, mencuci kedua tangan hingga siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai di mata kaki. Sedangkan yang lain-lainnya itu sunnahnya. Jadi sunnahnya pertama dimulai dengan baca Bismillah. Dan sebagian dari mazhab Syafi'i dibarengi dengan niat, dengan lafadz niat gitu ya. Walaupun niat itu pasti di dalam hati. Tetapi kalau kita di mazhab Syafi'i maka diucapkan talafud namanya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ya. Fadlillahi ta'ala. Jadi aku berniat untuk berwudu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Wajibkan Allah. Kemudian membasuh telapak tangan. Dan 3 kali ini disunahkan. Membasuh telapak tangan, ya kemudian sampai di selak-selak jarinya, ya, sehingga bersih betul tangannya. Kemudian berkumur-kumur, tamat madok namanya. Jadi berkumur-kumur ini ternyata setelah ada COVID, baru hikmahnya tuh. Jadi ternyata Islam telah lebih dahulu membersihkan rongga mulut ya. Dan ada yang sunnah sebelum atas wudhunya namanya bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi. Rasul mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak, artinya menggosok gigi ya setiap akan sholat. Jadi menggosok gigi itu bahasa Arabnya bersiwak. Dulu alatnya pakai kayu arak ya, karena yang biasa digunakan. Ya. Tetapi sekarang bisa dengan macam-macam ya, ada pasta gigi, ada sikat gigi alatnya ya. Kemudian pastanya bisa macam-macam merek. Silahkan. Yang jelas menggosok gigi adalah bagian dari sunnah sebelum berwudu. Nah, ketika berwudunya disunahkan berkumur. Dan 3 kali juga lebih utama, jadi disunahkan. Kemudian membersihkan lubang hidung dan menghisap. Ya. Namanya istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung sampai terasa pening. Ya, itu disunahkan. Dan itu ternyata kalau kena COVID itu akan efektif tuh menghilangkan COVID. Ya. Jadi kalau kita membiasakan diri menghisap atau menghirup air kemudian dikeluarkan ya dari hidung. Jadi bersih saluran pernafasannya. Ya. Tapi kalau tidak sanggup karena ini hukumnya sunnah ya, tidak sanggup dan karena sakit atau hanya membasuh bagian luarnya saja itu juga diperbolehkan. Kemudian ya yang sunnah yang berikutnya adalah mengusap kedua telinga. Jadi diputar di sini ya, ini juga ada hikmahnya. Jadi ngorek bagian dalam sehingga di sini tidak ada daki-daki ya. Kemudian membersihkan dari sini. Jadi telunjuknya dimasukkan ke lubang hidung, ke lubang telinga, kemudian bagian ibu jarinya membasuh dari belakang ini. Jadi diputar ya, sehingga seorang muslim yang biasa wudunya bagus, maka tidak ada daki, tidak ada kotoran-kotoran yang ada di rongga di telinganya. Kemudian yang terakhir yang disunahkan adalah berdoa. Insya Allah ya sudah hafal semua. Ini jadi cara wudhu. Tapi ingat yang rukunnya kalau kita cepat-cepat terbatas juga airnya, maka minimalnya yang rukunnya, yaitu membasuh wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu rukun. Kalau ini yang 4 ini ada yang tidak dilaksanakan, maka tidak sah wudhunya. Otomatis nanti sholatnya juga tidak sah. Nah ini tata caranya insya Allah kita sudah biasa ya. Cuman mengingatkan kembali karena ini pentingnya ya. Kadang-kadang kita merasa karena sudah biasa
hati-hati ketika kita berwudu ya. Kadang-kadang sambil ngobrol, kemudian sambil bahkan sambil teleponan gitu ya. Jadi ingat wudu adalah syarat sahnya sholat. Sehingga harus betul-betul, karena kalau tidak sah wudunya, ya nanti sholat tidak sah. Ini serius jadinya ya. Kemudian, nah mandi. Berikutnya, wa in kuntum junuban fattahar. Jadi mandi junub adalah syarat sah sholat. Jika junub, ada dain dan fa. Jika kalian junub, ya maka mandilah. Ya. Junub adalah keadaan seorang setelah mengeluarkan air mani atau injal bagi perempuan atau laki-laki karena sebab mimpi basah atau hubungan seksual. Ya. Kalau hubungan seksual walaupun tidak keluar mani itu harus mandi wajib, ya, harus mandi wajib. Ya. Jadi mandi junub itu khas prakteknya sebenarnya mudahnya membersihkan atau mencuci seluruh bagian tubuh dari ujung kepala termasuk rambut-rambutnya sampai ke ujung kaki ya. Jadi itu membahas semua. Kalau mandi biasa tidak mesti harus keramas. Sudah umum kalau mandi wajib itu dengan keramas kan gitu ya. Karena itu yang membedakan khasnya mandi junub dengan mandi biasa. Walaupun mandi biasa juga sering keramas. Kalau nggak keramas ya kotor ya rambutnya gitu ya. Tetapi dengan niat bedanya. Jadi kalau mandi biasa itu tidak dengan niat, kalau mandi junub itu harus dengan niat. Ya, sama dengan wudhu gitu. Itu yang membedakan kedua. Jadi mandi basah itu karena melaksanakan kewajiban maka harus diniatkan. Harus niatkan untuk mandi wajib. Dan ada sunah-sunahnya. Jadi sunahnya pertama misalnya yang membaca basmalah dulu, kemudian niatnya dulu, kemudian mencuci tangan, ada mensyariatkan ya berwudu dulu gitu, baru kemudian mandi. Jadi yang ringan dulu, baru kemudian yang besar gitu ya. Jadi mundur itu disunahkan. Kalau tidak pun ya, dia langsung niat mandi wajib, mencuci seluruh tubuhnya sah. Ya, karena rukunnya itu. Sedangkan sunnah-sunnah tadi membaca doa, kemudian berwudu dulu, mendahulukan yang bagian kanan, kemudian diguyurkan dulu 3 kali, dan seterusnya itu sunnah. Termasuk diakhiri dengan doa. Kemudian tayamum adalah rusoh. Nah istilah rusoh itu sebenarnya bukan dalam berwudu saja. Jadi banyak terkait dengan rusoh. Ibadah mahdoh itu hukum asalnya disebut dengan azimah. Seperti misalnya puasa hukum asalnya ya dia harus melaksanakan pada waktunya itu pada bulan Ramadan. Tetapi kalau pas bulan Ramadan itu sakit atau sedang bepergian dan jarak safar, ya, sehingga ada kesulitan tuh untuk melaksanakan ibadah saum, maka diberikan keringanan. Jadi ruso itu artinya keringanan. Keringanan ketika melaksanakan sesuatu yang wajib tidak mampu karena ada kesulitan, maka Allah memberikan keringanan. Kenapa? Karena memang Allah tadi, ya, Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan. Jadi hukum Islam itu mudah. Ya kalau sulit ya dikasih keringanan gitu. Ya, para pertanyaan lebih baik apa? Apakah mengambil rusak atau mengambil azimahnya? Ya tergantung kondisinya. Kalau dia tidak sulit, tidak masyakoh, ya melaksanakan azimah lebih utama. Tapi kalau ketika melaksanakan hukum azimah, hukum asalnya sulit, berat, repot, maka mengambil rusuh lebih utama. Gitu. Allah memberikan keringanan ya diambil kalau kita sulit. Gitu. Jadi rusuh untuk tayamum itu ketika artinya tidak pengganti air. Ya. Ketika tidak ada air untuk berwudu maka rusuh. Kapan itu sakit yang tidak boleh kena air? Jadi kalau sakit kata dokter nggak ada masalah kena air ya bukan rusuh. Walaupun lapanya wa in kuntum mardo gitu. Mardo di situ maksudnya sakit yang tidak boleh kata dokter kena air. Tapi kalau kena panu ya kena air nggak apa-apa ya itu walaupun sakit ya nggak ada hubungannya gitu ya. Atau misalnya sakit kepala tapi nggak ada masalah kena air ya tidak menjadi rusuh. Ya. Kemudian safar yang tidak mendapat air, kalau safar kemudian airnya banyak ya kita mendapatkan air ya tentunya safar bukan sebagai alasan untuk dapat rusuh untuk tayamum. Kemudian buang air besar, air kecil juga sama ya tidak ada air untuk berwudu kan dia tayamum. Kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram, buat amal itu istri bukan mahram ya karena kalau mahram nggak boleh dinikahi. Gitu. Jadi istri atau wanita lain ajnabiyah itu yang batal wudunya maka dia tidak ada air maka dia bertayamum.
cara tayamum itu ada dua versi. Ada yang pertama dua kali pukulan, ya maksudnya dua kali hentakan ya, telapak tangan, kemudian dibersihkan begini ya, kemudian langsung ke muka, ya ke muka, ya, cukup. Kemudian yang kedua kemudian ke tangan. Jadi tangan kanan dulu yang diusap ya menggunakan debu yang ada di tangan kiri, di telapak tangan kiri. Jadi kemudian diputar ke sini sampai sini, kemudian ini yang muter. Jadi diputar seperti itu, selesai. Ada yang versi yang kedua ini satu kali, yang satu bukan untuk muka dan untuk kedua telapak tangan, untuk kedua tangan ya, sampai ke sikut. Jadi ada yang dua kali, ada yang satu kali. Ya. Dan ini juga ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian Allah menghendaki kemudahan. Ya. Intinya jadi hikmah dari syariat wudhu, junub, mandi wajib, dan tayamum ini adalah agar seorang muslim selalu dalam keadaan bersih raganya dan suci jiwanya, agar Allah menyempurnakan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islam atas orang yang biasa bersuci, dan agar orang mukmin selalu bersyukur, yaitu dengan cara mentaati syariatnya. Jadi insya Allah kalau kita tunaikan dengan baik, ya makna dari surat Al-Maidah ayat 6 ini, dan ini menjadi ayat muhkamat ya, jadi ayat hukum ya. Kayaknya kalau membahas fikih tentang taharah pasti ayat ini muncul gitu, dijadikan argumentasi, termasuk perbedaan pendapatnya ya, termasuk apakah batal atau tidak menyentuh wanita. Bahkan lamastumun nisa itu kemudian pemahamannya macam-macam. Ada yang batal kalau syahwat, kalau tidak syahwat nggak batal. Kemudian ada yang batal baik yang objek atau subjeknya, jadi yang tersentuh atau yang menyentuh atau yang disentuh. Kemudian tidak batal kalau ada penghalangnya, yaitu ada kain misalnya, dan seterusnya. Jadi di antara mazhab Syafi'i pun yang membatalkan itu ada khilafiyah ya. Jadi satu mazhab, tapi ulama yang satu mazhab artinya menggunakan usul fikih Imam Syafi'i, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah mana yang yang menenteramkan kita, yang kita yakin hal itu udah. Dan ketika kita mengambil satu pendapat, ya jangan sampai kita tergantung atau terganggu dengan pendapat orang lain. Karena hukum fikih itu hukum syara itu mengikat kepada orang yang mentabaninya, tapi tidak mengikat kepada orang yang tidak mentabaninya. Maksudnya yang mengadopsi itu yang terikat. Kalau orang lain yang berbeda pendapat dengan kita tidak mengadopsi pendapat itu, ya tidak mengikat dia. Jangan sampai kita ini ribut, masing-masing berbeda pendapat, kemudian saling memaksakan kehendak atau pendapat yang bersangkutan kepada pihak lain. Apalagi dengan kata-kata bid'ah, dolalah, finar. Padahal ini ruangnya ruang khilafiyah, ruang istihadiyah. Nggak ada istilah bid'ah, dolalah, finar gitu ya. Karena dolalah itu istilah dalam kaidah, dalam hal yang pasti, yaitu akidah dan hukum syara fikih yang sifatnya pasti. Ya, seperti sholat 5 waktu atau rukun-rukunnya sholat itu sudah pasti. Sedangkan yang sunnah-sunnahnya itu di situ ada khilafiyah. Nah, termasuk dalam menyentuh wanita atau bersetubuh atau menyentuh dengan syahwat atau tidak, itu bagian dari khilafiyah. Jadi tidak ada istilah bid'ah dolalah, apalagi finnar. Ya, orang berwudu, orang sholat masa masuk neraka gitu. Jadi ini kaitannya dengan etika berbeda pendapat. Ini dulu pengantar diskusinya, yang saya membahas itu bukan berarti teman-teman belum paham, insya Allah, karena udah pada sepuh-sepuh dan biasa sholat gitu. Cuman mengingatkan kembali, dan ini terkait dengan begitu pentingnya karena ini menjadi syarat ya. Jadi syarat, jangan sampai kita menggampang-gampangkan ya, mengentengkan terkait dengan syarat dari sahnya sholat kita. Ya, saya kembalikan ke Mas Arya, silakan kalau ada yang mau disampaikan tadi. Terima kasih Ustaz Sam atas penyampaiannya tentang pemahaman surat Al-Maidah ayat 6 tentang bersuci dan juga tayamum. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Kang Cucu sudah buka
Baik kelihatannya, monggo. Langsung Iya nih, Pak Ustadz. Nah, ada bagi nanti saya coba dulu deh, Pak Ustadz. ya, Sam. habis ini Mbak Gina ya, habis. Ya, masalah berwudu di tempat kita kan kadang tempat wudu itu campur dengan kamar mandi ya. Artinya dekat dengan toilet. Dan kita tidak bisa untuk berniat dengan suara atau dengan bagaimana itu baiknya, atau dalam hati atau sebelum masuk ke kamar mandi kita berniat dulu. Tuh, karena ada tempat yang memang tempat wudunya bersatu dengan ruang kamar mandi. Mungkin gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi harusnya nih kan, harusnya jadi ada idealnya, ada ya kondisi realnya gitu ya. Jadi itulah luasnya Islam ya. Jadi yang artinya bisa ya manusiawi, bisa mudah gitu. Mudah. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa, karena memang tempat wudhunya itu juga ada di WC dan itu bahkan berhadapan dengan mohon maaf ya toiletnya gitu ya. Dan itu sering kali karena ya biasa kita di wudhu di kamar mandi gitu kan. Ya, kalau di rumah biasanya kan tidak ada khusus tempat wudhu, memang bagusnya ada tempat wudhu yang terpisah dengan atau di luar kamar mandi ya. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Oleh karena itu, karena niat kita berwudu bukan niat kita untuk buang air besar gitu ya. Jadi sedangkan tempat kan memang ya tadi ya cuma di situ, kondisinya di situ gitu. Jadi nggak ada pilihannya. Maka dari itu kalau kita misalnya baca Bismillah, baca niat ya, atau niat itu ya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Sunda juga boleh. Kalau lafaz niat ya, nggak mesti harus nawaitu gitu. Nggak usah nggak mesti niatnya itu nawaitu aku berniat ya, nawaitul wudu'a gitu. Kalau misalnya niat pakai bahasa Indonesia juga, saya niat wudu gitu ya, menghilangkan hadas kecil ya, melaksanakan kewajiban dari Allah gitu, itu juga boleh. Atau pakai bahasa Sunda gitu. Abdi niat ya wudu ya, macam-macam. Terus saya diajari sama ustadz saya itu pakai bahasa Sunda gitu ya. Jadi memang umumnya pakai bahasa Arab. Tetapi talafudun niat itu menurut pendapat dari kalangan ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau dari mazhab yang lain enggak, niat itu memang dalam hati kan gitu ya. Sebenarnya begitu mazhab Syafi'i juga niat itu dalam hati, cuman hati itu kadang-kadang lalai sehingga lebih baik kehati-hatian diucapkan gitu ya. Tapi itu bukan doa, bukan doa. Jadi nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau doanya misalnya tadi doa akan masuk ke WC itu juga disyariatkan. Jadi sebelum masuk itu berdoa dan sesudah keluar dari kamar mandi juga berdoa gitu. Nah, kemudian ketika berwudu kalau niat kita memang berwudu, ya kemudian setelah selesai wudunya lebih utamanya dia keluar dulu dari WC kemudian baru kemudian dia berdoa. Jadi atau tadi sebelum masuk ya, masuk ke WC-nya berdoa, nanti sudah keluar dari WC-nya berdoa. Sedangkan wudhu itu doa itu sunnah. Sedangkan wudhunya tadi yang rukunnya adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke sikut, kemudian mengusap sebagian dari kepala dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kakinya. Itu rukunnya. Yang sunah-sunahnya tadi bisa doa sebelum atau doa sesudah, itu bisa di luar. Dan di situ tidak secara khusus ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus setiap membasuh. Jadi wudhu itu adalah membersihkan. Sedangkan ada ulama yang setiap gerakan, setiap mencuci itu dengan doa, itu disunahkan. Tapi kalau itu tempatnya tidak mungkin dia berdoa karena di WC ya nggak usah sambil doa gitu ya. Jadi pas masuk atau ini, kecuali kalau di tempatnya memang leluasa dan tempat wudhu secara khusus terpisah dari WC. Itu solusinya gitu ya. Kalau memang tempat wudhu kita tidak ideal. Iya, oke, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya Kang Cucu ya. Berikut, Ya. silahkan Mbak Gina Hendro, sudah angkat tangan. Ya Ustadz, saya punya 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama itu kan kalau
perempuan itu kadang-kadang kalau sholat di tempat umum itu tempat wudhunya suka di luar, Ya, suka gabung sama laki-laki, itu yang kayak kadang-kadang agak sulit untuk menyempurnakan wudhu gitu. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan terus nggak nemu air yang banyak itu kalau awamnya itu air minimal untuk wudhu itu berapa ini ya, berapa kalau misalnya segelas aqua gitu apa cukup, apa harus satu botol aqua kecil gitu, maksud saya gitu. ya. Kan misalnya kita lagi kayak itu tuh misalnya lagi demo tuh kan, terus sholat berjamaah, terus saya lihat suka cuma satu gelas kecil gitu, apa itu memang segitu cukup. Terus yang ketiga, waktu 2 minggu yang lalu saya pernah lagi wudhu di sebuah masjid, ada ibu-ibu habis wudhu terus kok dia tayamum gitu. Nggak tahu itu aliran apa, saya nggak tahu. Dia habis wudhu terus dia nempelin tangannya ke tembok tembok tempat wudhu, terus dia melakukan gerakan kayak tayamum gitu. Saya juga, ini aliran apa lagi nih, masa udah wudhu terus lanjut tayamum gitu. Iya gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, Mbak. Memang yang menjadi masalah ya, kalau tempat wudhu itu terbuka, artinya di situ laki dan perempuan. Padahal ada hukum syara yang lain di mana perempuan itu kalau di tempat umum itu harus tertutup aurat. Ya, ini jadi sering masalah gitu ya. Makanya mestinya ya, tapi umumnya sih ya masjid-masjid yang biasa itu terpisah ya tempatnya laki dan perempuan. Tetapi kalau dalam keadaan terpaksa karena tempat wudhunya nyampur gitu ya. Ini dan kita sendirian ini. Maka dari itu ya kita harus berkorban nih ya. Berkorban walaupun agak basah. Ya basah artinya bisa kerudungnya jadi dimasukkan aja. Jadi kerudungnya dilonggarkan, dimasukkan kemudian air ke bagian kepala. Karena ingat sebagian tidak mesti harus cuci semua kan. Jadi tapi tetap masih tertutup gitu ya. Tertutup rambut gitu. Karena rambut itu yang wajib untuk tertutup ya, tidak terlihat ya. Itu karena rambut bagian dari aurat ya, tidak boleh kelihatan. Kemudian bagaimana dengan kaki? Karena mau tidak mau kan akan diambil tuh dicopot kaos kakinya. Ini yang jadi masalah. Jadi bagaimana mengumpetkan ya kaki dari pandangan kalau di situ banyak orang laki-laki ya. Jadi bisa misalnya ya kalau asumsinya kan pakaiannya pakai jilbab ya. Jadi pakai jilbab asumsinya nih. Tapi kalau misalnya biasa terbuka nggak pakai kaos kaki kan ya repot gitu ya. Karena bagi kaki bagian yang harus tertutup juga sehingga pakai kaos kaki. Mau tidak mau tuh atau kalau ini ya berkorban kaos kakinya yang basah. Atau tadi bagaimana tidak terlihat ya. Tidak terlihat ya dari pandangan orang, laki-laki maksud saya ya. Gitu. Kemudian tangan juga sama. Jadi dicuci biasanya kan tangan itu tidak ketat banget ya. Karena kalau pakai jilbab biasanya kan tangan ini ya dari pakaiannya itu agak longgar sehingga masih bisa. Intinya berupaya semaksimal mungkin semampu kita agar bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram atau bukan oleh suami gitu ya, itu diupayakan tidak terlihat. Jadi maksimal. Itu kalau kondisinya darurat karena tempat wudhunya campur gitu. Jadi intinya sih gini, Allah tidak memberikan kesulitan. Jadi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Itu intinya ya. Jadi Allah tidak menghendaki untuk kalian ada kesulitan gitu. Ada kesulitan. Artinya dalam keadaan darurat ya kalau seandainya tidak karena sengaja kita, insya Allah Allah maafkan. Jadi Allah itu maha pemurah gitu ya. Dan tapi ada upaya kita dulu. Upaya kita dulu. Karena kita mendahulukan yang wajib, maka hal-hal yang sulit untuk kita hindari, kita mohon ampun pada Allah karena situasi kondisi. Jadi ini berlaku untuk semua hukum. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat, dalam susah, maka apa yang bisa kita lakukan? Bahkan lebih ekstrimnya,
Bagaimana kalau pakaian kita kena najis, nggak ada pakaian lagi, sementara waktu sholat datang, gitu ya? Gimana? Maka Allah akan memaafkan sesuatu yang tidak karena kesengajaan kita. Gitu. Ya sholatlah dengan apa yang kita pakai. Walaupun di situ mungkin ada najis karena dalam keadaan darurat. Jadi darurat itu memang ya, seperti itu. Ya kita pasti tidak membahas sesuatu yang normal, yang ideal karena dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, yang kedua tadi tentang orang yang wudhu tayamum lagi, ya itu nggak tahu. Seperti ada orang sholat Jumat kemudian sholat duhur juga gitu ya. Itu memang ada pemahaman ya bagian dari khilafiyah, walaupun kadang juga ada memang aliran tertentu yang dia tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari misalnya jalur sahabat sahabiah bisa Aisyah atau sahabat Abu Hurairah atau dari Umar bin Khattab gitu ya. Itu ada itu yang sering kita sebut dengan orang-orang Syiah ya. Atau yang tadi orang yang menafsirkan ayat atau hadis sesuai dengan apa yang dia hanya pahami berdasarkan nalar saja. Seringkali juga muncul gitu. Ada orang yang ingkar sunnah gitu. Ada yang walau alam. Tapi apapun ya bagi kita itu harus berdasarkan ilmu gitu. Kalau gitu. Jadi kalau misalnya ikut-ikutan doang atau tadi dia berbuat itu hanya persepsi dia ya, atau buat-buat itu ya nggak boleh. Cuman ya balik lagi karena ini bisa masalah khilafiyah ya kita nggak usah terlalu strict gitu ya, karena bisa jadi dia ada pemahaman, bisa jadi ilmu kita yang belum nyampe kemudian dia punya pemahaman yang lebih dalam. Walau alam intinya ya mungkin aneh bagi kita, tapi sebenarnya itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan itu khilafiyah yang dia punya ada dasarnya, ada pendapat yang dia ikuti dan itu mengikat dirinya. Walau alam. Kemudian yang tadi ada 3 ya, yang satunya jumlah air Ustadz yang di dalam jumlah air, iya. Jadi memang Ustadz. ini juga masalah khilafiyah. Karena ada waksilu sama wamsahu. Ada yang membasuh, ada yang ngusap gitu. Jadi kalau ngusap doang, ya mungkin nggak ada masalah. Jadi satu gelas ini ya, mungkin satu gelas ini kalau ngusap doang itu bisa terpenuhi kan. Kalau cuma wamsahu doang ya, masaha doang itu ngusap doang. Jadi ada air diusapkan gitu. Tapi kalau waksilu itu kan pemahamannya membasuh. Ya, pertanyaan apakah cukup dengan dan dikatakan membasuh dengan hanya air segini gitu ya. Nah itu yang terjadi juga khilafiyah juga. Karena kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu namanya waksilu itu bahkan harusnya airnya dialirkan. Kalau kurang 2 kula itu sekitar 1 meter kubik ya. Jadi kalau 2 itu maka harus diambil, diciduk gitu, kemudian dialirkan. Itu namanya waksilu, membasuh gitu ya. Jadi bukan ngambil kemudian diusap-usapnya gitu. Nah, tapi kalau cuma segini gitu, kalau ikuti mazhab Syafi'i ini ya, balik lagi, ya apakah terkategori membasuh atau jangan-jangan cuma mengusap doang, cukup untuk mengusap doang gitu ya. Makanya ada sih kalau kalian di perjalanan, airnya terbatas hanya untuk air minum doang, jangan dipaksakan untuk wudhu. Ya makanya tayamum saja. Walaupun ada air, tapi air itu tidak cukup untuk wudhu, sehingga kita tayamum. Itu kan pemahaman tadi. Baik kuntum marun au ala safarin. Au ala safarin maksudnya di perjalanan airnya terbatas hanya untuk persediaan minum doang. Itu airnya air mineral, ada mereknya gitu, ada merek Leo, ada merek misalnya Aqua, ada apa lagi gitu ya. Itu jelas untuk minum dan untuk persediaan minum. Jangan dipakai wudhu, nanti kehausan kasihan gitu. Maka itu menggunakan itu namanya rusok karena di perjalanan air terbatas. Jangan maksakan dengan wudhu kemudian dengan dalih itu nggak apa-apa ini sah juga ya kan udah dikasih keringanan. Oh airnya sedikit ya udah tayamum saja udah clear sehingga air yang ada bukan untuk wudhu tapi untuk minum. Itu artinya itu mendapat rukhsah keringanan karena tidak ada air cukup, tidak ada air yang cukup untuk berwudhu ya seperti misalnya di pesawat ya
Kalau seandainya di kamar mandi pesawatnya itu semua orang berpendapat harus wudhu, gitu kan? Waduh, harus berapa ini? Dan persediaan kan yang dibawa, apalagi kalau mau umroh 7 jam di pesawat, kemudian orang-orang jamaahnya itu kemudian berwudhu, wah repot. Makanya walaupun ada air dan itu air itu terbatas, yang ada di WC-nya itu di kamar mandinya pesawat itu memang hanya untuk membersihkan istinja doang, bukan untuk berwudu. Jadi dengan alasan memang ada air pakai penggunaannya bukan untuk wudu, maka dengan dengan rukhsah ini Allah safarin itu kita bisa mengambil rukhsah dengan bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud saya jangan maksakan ya dengan air yang sedikit ya kemudian itu sah. Kan ada keringanan. Jadi di perjalanan itu memang ditegaskan kalau tidak ada air untuk wudhu gitu maksudnya. Bukan tidak ada air sama sekali. Kenapa? Kalau di perjalanan itu harus punya bekal air minum yang cukup. Jangan sampai air minum dipakai wudhu sehingga minumnya nggak ada. Itu justru mengancam jiwa. Nggak boleh. Walau alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan jawab Gina atau ada yang mau di... Iya, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Iya, Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nidila, Iya. silakan langsung disampaikan. Terima kasih. Ini Ustadz sehubungan dengan pertanyaan Gina tadi. Saya pernah dengar ya, tapi belum memahami sepenuhnya sih. Kalau perempuan itu ada batas umurnya untuk menutup aurat gitu, Ustaz. Maksudnya gini, ada kalau udah di atas 50 udah nggak apa-apa sih gitu loh. Waktu berwudu itu terlihat sama orang, itu nggak usah menutup aurat terlalu rapat gitu. Itu benar nggak Ustaz? Maaf itu saya belum menemukan hadisnya sih, cuman pernah dengar seperti itu. Udahlah, udah tua-tua tuh nggak usah terlalu rapat juga nggak apa-apa gitu. Itu apa benar ada batas umur kita berapa tahun terus aurat itu udah nggak terlalu penting apa gimana Ustaz? Maaf Ustaz. Itu aja. Ya, kalau di ayatnya itu terkait dengan menutup aurat ya. Terkait menutup aurat itu kalau orang yang sudah tidak punya syahwat, tidak punya keinginan ke laki-laki ya, ke laki-laki. Artinya dia sudah tua banget lah ya, tua banget. Tapi ini kan relatif juga dan ingat bukan berdasarkan umur loh. Nggak ada penjelasan umurnya karena di situ ada orang sudah tidak punya ketarikan terhadap lawan jenis. Demikian pula lawan jenisnya juga nggak tertarik. Umumnya orang sudah nenek-nenek gitu ya, itu tidak menarik bagi laki-laki dan yang bersangkutan juga tidak tertarik dengan laki-laki. Nah itu yang ada keringanan untuk bisa membuka aurat ringannya. Ingat ya, bukan dia aurat itu ada dua, ada aurat berat, ada aurat ringan. Aurat ringan itu apa? Yang biasa nampak ya, yang biasa tempat melekatnya perhiasan. Tempat melekat perhiasan itu bagian mana? Bagian telinga gitu ya, bagian telinga, bagian leher, bagian pergelangan tangan gitu ya, kemudian pergelangan kaki. Itu yang boleh nampak bagi orang yang sudah tidak ada syahwat ke laki-laki, laki-laki pun tidak tertarik dengan dia gitu ya. Ya karena sudah peot gitu ya, sudah ya umumnya gitu ya, walaupun mungkin ada orang yang enggak normal ya tertarik dengan yang sudah nenek-nenek juga masih tertarik walau. Tapi ingat bukan berdasarkan umur, Mbak. Jadi bukan berdasarkan umur, nggak ada penjelasan umur itu, gitu ya. Jadi di dalam penjelasan tentang menutup aurat ya, menutup aurat dalam surat surat nanti kita carilah tayassul. Jadi itu boleh kalau sudah misalnya kita punya orang tua udah 80 tahun ya atau 70 tahun. Tapi kalau seusia Mbak Dila ya janganlah, Pak. Kan biasanya kalau ngumpul-ngumpul keluarga tuh suka bercanda-bercanda gitu. Udah sih repot amat gitu kan, yang ini juga gitu udah tua ini gitu. Oh jadi nggak batas umur ya Ustadz ya? Bukan. Tapi batasnya tadi orang yang
umumnya memang orang juga nggak tertarik sama dia dan dia juga tidak punya syahwat ke laki-laki. Ya biasanya diasumsikan ya orang sudah tua lah, udah tua dan nenek-nenek gitu ya. Ya, kasih Tat. Ya enggak. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. sebelum Kang Ahmad Taufik, Taufik, ya. Ya, enggak silakan. ya mungkin udah ditanyakan juga tadi kan orang sakit yang tidak boleh kena air gitu ya. Ya. Ada orang sakit tapi masih boleh kena air gitu Pak Ustadz. Cuma kalau harus didampingi oleh 2 orang, kalau sendiri itu khawatir gitu ya, untuk misalnya atau singkat cerita orang tua saya sakit stroke gitu. Kalau wudhu mau tapi harus didampingi gitu Pak Ustadz. Jadi takutnya jatuh, khawatir dan tapi kalau sendiri ataupun kita nggak bisa ini sarannya tayamum atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi kata-kata di situ kan wa in kuntum mardo, kalau kalian tak sakit ya. Sakit itu bisa nggak boleh kena air atau tidak mungkin mampu untuk mengambil air wudhu. Jadi karena lemah ya. Karena sakit kan, sakit. Jadi rusohnya karena sakit yang tidak memungkinkan berwudhu atau tidak boleh kena air. Gitu, ada 2 pemahamannya ya. Jadi sakit karena dia kalau berwudhu itu harus mengambil air wudhunya itu nggak bisa. Kecuali ada yang melayani. Ya. Jadi kalau ada yang melayani, maka yang melayani punya kewajiban untuk membantu untuk ngambilin air ya. Jadi Rasulullah sering kali minta diambilkan air oleh sahabat gitu ya. Karena Rasulullah sedang ngisi atau sedang diskusi sama sahabat, kemudian beliau mau wudhu, ya, beliau batal, beliau minta ini air, dan biasanya tadi pelayan-pelayan beliau termasuk Anas bin Malik itu yang diwakafkan oleh ibunya kepada Rasul untuk jadi pembantunya Rasul ya, usia 10 tahun itu, sama Ummu Sulaim diserahkan kepada Rasulullah. Anas bin, dan senantiasa beliau senang banget untuk melayani Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit, kena stroke, dan kemudian dia nggak ada masalah kena air juga, dan ada yang bisa ngambilin air, maka insya Allah yang membantu menolong tadi mengambilkan air dapat pahala kebaikan gitu ya. Tapi kalau dia sendiri nggak mampu, maka dia karena tidak mungkin dia ke kamar mandi sendiri, tidak mungkin, maka dia ambil rusoh, karena kata-kata dalam ayatnya wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit gitu. Sama dengan puasa, sakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa gitu, maka dia dapat rusoh untuk berbuka kan gitu ya. Dengan berarti kalau sembuh lagi nanti kodok, kalau tidak sembuh lagi karena sudah tua gitu ya, maka dengan fidyah. Nah kalau sholat, kalau wudhu kan tidak dengan fidyah, tapi tetap sholat harus dilaksanakan. Tapi sholat itu sah kalau bersih dari atau suci dari hadas. Nah kalau dia tidak bisa berwudhu, maka tayamum. Ya, kalau tayamum di mana saja, karena so'idan toyiban itu apa yang di atas permukaan tanah. Jadi walaupun mungkin mazhab Syafi'i itu harus dalam bentuk debu gitu ya. Tapi mazhab yang lain yang penting di atas permukaan tanah itu so'idan, itu ada debunya. Walaupun tidak kelihatan gitu ya, tapi pasti di atas permukaan ini pasti kalau kita usap sedikit gitu ya, itu ada debu gitu. Dan itu cukup. Jadi so'id dan toyiban itu cukup untuk kemudian mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Walau alam bisawab. Jadi tadi intinya karena alasan sakit, jadi rusoh. Jadi rusohnya 2, kalau tidak ada air atau tidak boleh kena air, ya, atau dia tidak mampu untuk melaksanakan berwudu yang sempurna gitu, dengan bisa karena tidak bisa jalan ngambil air wudu atau tidak memungkinkan untuk menyempurnakan ya, dengan gerakan-gerakan, apalagi kalau sudah stroke nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan sempurna sehingga tidak memungkinkan berwudu gitu, sehingga dia dapat rusak untuk untuk tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu saya mohon. Baik, terima kasih Ustadz Kang Terima Taufik. kasih Ustaz, sama-sama Pak. Yang lain, Mbak Gina Hendro, ada pertanyaan lagi? Ya, Ahmad, nyambung pertanyaannya Kang Taufik tadi, saya jadi ingat waktu
merawat ibu saya, itu kan beliau juga stroke. Terus untuk sholatnya itu untuk wudhu, karena kayak tadi Ustadz bilang udah susah menggerakkan, jadi pas mandi, jadi wudhunya itu ketika mandi, karena kan katanya kalau orang udah mandi itu berarti otomatis udah wudhu ya, karena dia sudah bersih. Terus kalau di luar jadwalnya mandi, biasa saya tayamumin. Nah, pertanyaan saya, pada waktu tayamum itu kan, jadi orang stroke itu kan mereka pakai pampers ya Ustadz ya. Apa ya? Kadang-kadang pampersnya itu nggak setiap saat diganti gitu. Saya pernah dengar katanya kalau pampers itu sudah apa ya istilahnya itu sudah bagian dari dirinya, jadi udah dianggap nggak apa-apa gitu kalau misalnya. Jadi dianggap suci aja gitu. Gimana Ustadz? Jadi gini, orang sakit itu kan macam-macam, jadi jangan gitu. Sakit itu bagian dari masyarakat kesulitan, sehingga digariskan rusoh. Dan rusohnya itu memang tergantung sakitnya seperti apa. Kalau dia misalnya sakitnya dia buang air kecil terus, atau dia buang kentut terus misalnya, atau ya yang memang tidak akan ini, maka atau keluar darah terus misalnya, itu kan orang sakit ya. Maka apa yang bisa dilakukan sah, apa yang mampu dilakukan itu sah. Jadi karena tadi alasan sakit ya. Jadi dengan alasan sakit, sementara sholat tidak boleh ditinggalkan karena sakit. Selama masih punya kesadaran, maka kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia sambil berbaring. Ya, sambil berbaring. Ya. Kalau tidak bisa berbaring miring, maka terlentang gitu ya. Selama masih punya kesadaran. Termasuk syarat-syaratnya gimana? Maka syarat-syaratnya menyesuaikan dengan keterbatasan ruhsahnya itu. Jadi kalau memang ketika butuh udah otomatis itu kan nggak bisa dilepas pampersnya misalnya, ya sudah apa aja dengan itu insya Allah sah gitu. Jadi tadi balik lagi kepada kesimpulan dari ayat surat Al-Maidah ayat 6 ini kan, Allah ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min kharajin itu ya. Jadi Allah tidak menghendaki agar membuat kalian itu menjadi susah, menjadi sulit. Atau dalam ayat yang ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan gitu. Makanya ada rukhsah itu. Jadi dalam hukum wad'i namanya hukum teknis operasional, ada hukum taklifi, ini hukumnya wajib gitu ya, wajib. Tapi wad'inya ada azimah, ada rukhsah. Kalau yang wajib itu tidak sempurna, tidak bisa sempurna karena ada kesulitan, maka ambil rukhsahnya, ambil keringanannya. Dan keringanan itu tergantung masakohnya. Kalau masakohnya tadi memang tidak tidak ada air, tidak boleh kena air, atau karena memang dia ada masalah di anggota tubuhnya sehingga tidak bisa sempurna kena airnya, maka ya itu rukhsah. Makanya rukhsahnya itu wa kuntum mardo. Ya, tidak ada penjelasan macam-macam, tapi yang dimaksud mardo di situ mardo yang mengakibatkan tidak bisa berwudu, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk berwudu, atau tidak ada air, atau kata dokter nggak boleh kena air, atau apapun kondisinya yang dia sakit gitu karena sebab sakit, maka itu diambil. Maksudnya lebih utama mengambil rukhsah. Apa yang mampu ya, apa yang mampu dikerjakan, kerjakan. Allah Maha Pengampun dan Maha Tahu bahwa yang bersangkutan intinya dia sholat gitu dengan apa yang bisa dia lakukan selama dia punya kesadaran. Dan bersyukur ini kalau anak-anaknya bisa dengan sabar, telaten, mengingatkan, kemudian membantu, menolong. Insya Allah jadi anak yang saleh. Dan itu luar biasa, itu surga itu. Jadi kalau punya orang tua dan bisa melayani mereka untuk ibadah mereka, itu luar biasa. Dan ingat sholat itu tidak ada fidyahnya ya. Jadi ada di daerah-daerah tertentu ya menggantikan sholat dengan fidyah misalnya. Tapi kalau yang dimaksud itu sedekah, bukan fidyah, bukan menggantikan ya. Tapi itu untuk agar Allah mengampuni kesalahannya dengan lantaran sedekah anak-anak yang solehnya gitu ya, agar kemudian Allah mengampuni kesalahannya, atau
hal-hal yang wajib yang pernah ditinggalkan oleh yang bersangkutan itu insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Tapi bukan maksud ini fidyah untuk menggantikan sholat. Karena yang menggantikan itu hanya fidyah itu hanya untuk puasa saja. Fidyah itu untuk puasa saja, untuk sholat nggak ada fidyah. Tapi buncinya nanti kalau misalnya udah meninggal, ini sedekah atas nama almarhumah, atas nama almarhum. Mudah-mudahan Allah menerima pahalanya dan mengampuni dosanya dengan sarana, dengan wasilah atau tawasul sedekah gitu ya. Jadi bunyinya bukan fidyah untuk sholat, tetapi sedekah agar Allah memberikan pahala atau mengampuni dosa yang bersangkutan. Mungkin ada yang ditinggalkan, padahal dia punya kesadaran mestinya sholat, tapi kadang-kadang tadi namanya orang sakit ya. Ya, apalagi kalau ingat kalau sudah sepuh gimana, dia sudah pikun bisa. Kalau sudah pikun karena kewajiban sholat itu terkait dengan fungsi akal, maka kalau sudah fikul kembali lagi seperti yang belum berakal, maksudnya yang belum akil balik ya. Jadi itu insya Allah rufi al-qalaq. Jadi banyak ya orang tua yang sholat tapi baru 2 rakaat, baru 1 rakaat udah selesai, atau sambil ngobrol sambil ini, atau dia lewat macam-macam. Itu memang ya kalau sudah akalnya tidak sempurna fungsinya, maka itu rufi al-qalaq. Allah tidak bahkan mencabut hisab ya dari orang-orang yang sudah seperti itu, sudah karena tua ya. Walaupun kalau puasa harus ada fidyahnya. Kalau puasa ya. Tapi kalau sholat ya tidak ada fidyah. Baik, Ustadz, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, kita masih punya sekitar 15 menit ya Ustadz ya. Belum yang lain, izin bertanya Ustadz, saya. Iya, terkait tentang najis tadi Ustadz ya, najis ringan sampai berat gitu ya. Kalau kita sudah berwudu Ustadz ya, kemudian kena katakanlah air kencing bayi tadi yang masih minum ASI gitu ya, misalnya kalau di baju itu bisa dibersihkan kita tanpa berwudu lagi Ustadz ya, atau kalau kena tangan pun kita bersihkan, apakah harus berwudu lagi atau cukup dibersihkan? Itu pertama. Yang kedua Ustadz, terkait tadi mandi junub, tadi kan saya sampaikan ada yang syariatnya adalah wudu dulu gitu Ustadz ya, setelah bersih-bersih wudu, kemudian kita mandi junub. Nah, apakah setelahnya kalau kita mau sholat itu kita harus berwudu lagi kah, atau itu sudah wudunya itu sudah bersama-sama tadi waktu mandi junub Ustaz? Sementara itu Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi bedakan antara hadas dan najis. Jadi wudu itu untuk mensucikan dari hadas, bukan untuk membersihkan dari najis, gitu ya. Sedangkan tadi najis bersih dari najis itu juga syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu suci dari hadas, bersih dari najis. Kalau kita wudunya nggak batal, tetapi kena najis, berarti itu hukumnya membersihkan najis saja, bukan harus bukan yang membatalkan wudu. Jadi wudunya nggak batal, gitu. Jadi wudunya nggak batal, ya, tapi najisnya yang itu menjadi tidak sah sholatnya kalau tetap gitu ya. Maka cukup dengan membersihkan najisnya, maka tidak perlu harus mengulang wudunya, gitu. Nah, jadi kalau kena misalkan seringkali apalagi kena tai ayam misalnya ya udah cuci aja tai ayamnya, ya nggak usah wudu lagi karena tidak ada masalah dengan hadasnya kan sudah. Nah, terus berikutnya kalau seandainya kita sudah, karena ini hadas besar, mandi wajib. Ya. Jadi wudunya bagi orang yang sudah mandi wajib itu jadi sunat. Karena sebenarnya kan hadas kecil itu ya kalau sudah hadas besar dibersihkan, hadas kecil pasti gitu kan. Makanya ada ulama yang memulai mandi wajib itu dengan wudu dulu. Kecuali nggak usah kaki gitu ya. Jadi sampai kedua tangan, kemudian guyur ya, seluruh tubuh gitu ya. Jadi ringan dulu baru besar ya, atau kecil dulu hadas kecil dulu baru kemudian hadas besar.
Ada yang dibalik, sudah hadas besar kemudian disunahkan kemudian wudhu juga gitu ya. Jadi kalau punya hadas besar dan sudah junub mandi wajib, maka wudhu itu jadi sunnah. Jadi artinya kalau toh pun tidak wudhu karena dia sudah junub, maka sah sholatnya. Karena kalau hadas besar sudah suci, hadas kecil apalagi gitu ya. Kan pemahaman seperti itu. Tapi kalau dia junub harus mandi wajib, tidak bisa cukup hanya wudhu. Karena wudhu itu untuk mensucikan hadas kecil, tidak untuk mensucikan hadas besar. Jadi nggak bisa dibalik gitu ya. Tapi kalau sudah besar, sudah bersih, sudah suci, yang kecil apalagi. Tetapi sunnahnya itu dilakukan apakah sebelum mandi wajib, sebagian ulama sebelum mandi wajib, atau sesudah mandi wajib dia juga wudhu. Persis seperti kalau memandikan mayit. Memandikan mayit sudah dimandikan, kemudian diakhiri sebelum dikafani, itu diwudhukan dulu, kan gitu ya. Pernah nggak ya ngurusin jenazah itu ya? Jadi ya, harus sekali-kali, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, misalnya orang tua kita, ya, atau tadi saudara kita ya, yang misalnya laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan gitu ya, supaya terbiasa juga kita paham fardu kifayah. Karena memandikan itu bagian dari fardu kifayah. Pahalanya besar ya, pahalanya besar. Ya, kita kadang-kadang khawatir saya di kompleks saya ini ketika tidak ada yang bisa melaksanakan fardu kifayah tadi memandikan, mengkafani. Jadi makanya saya sering punya inisiatif ya, minta yang keluarganya, ayo nanti saya bimbing gitu ya. Saya bimbing untuk apa yang harus dilakukan. Karena khawatir ketika tidak ada, biasanya menyadarkan kan ada timnya itu, ada amil gitu ya. Padahal ya kalau mereka nggak ada terus gimana? Apakah ini tidak dimandikan, tidak dikafani? Jadi sehingga harus ada namanya fardu kifayah, harus ada orang yang bisa melaksanakan itu. Baru yang lain gugur kewajibannya. Jadi fardu kifayah itu idza aqamahul ba'du saqata anil baqin. Kalau sekelompok orang sudah selesai melaksanakan itu, maka yang lain gugur kewajiban. Jadi kaitan dengan fardu kifayah ini maka harus ada ya yang paham, misalnya tadi mengimami. Jadi jangan sampai ada jenazah kemudian nggak ada yang mampu untuk nyolatkan, atau yang imami nggak mau gitu karena nggak bisa sholatnya gitu, apa yang dibacanya itu kan parah. Atau misalnya sholat jenazah pakai ruku sama sujud, itu kan lebih parah lagi. Begitu ditegur, oh ini karena ini banyak dosanya. Berarti gimana syariat? Syariatnya kan dengan takbir saja kan gitu ya. Jadi jangan sampai fardu kifayah tidak sempurna dilaksanakan karena tidak ada yang nggak bisa, nggak ada yang bisa di situ. Jadi belajarlah. Dan itu biasanya syariatnya ketika sudah memandikan maka diwudukan, kemudian baru dikafani. Itu jawabannya. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada dua ya, yang satu statement dari Mas Judi. Saya bacakan yang pertanyaannya. Ustadz, ketika kita sedang dalam masjid batal wudhu, sedangkan kondisi tempat wudhu jauh dan padat jamaah seperti kalau sedang umroh. Baiknya kita bertayamum atau wudhu menggunakan air di botol yang mungkin kita bawa atau gelas air zam-zam. Syukran. Enggak Ustadz. Jadi pertama batalnya karena apa dulu? Kalau batalnya terkait dengan, nah ini biasanya ada pembekalan ya ketika manasik ya, disuruh intiqolul mazhab, jadi suruh pindah mazhab gitu ya. Sebenarnya tidak mesti harus intiqolul mazhab. Memang ada yang yang tadinya biasa menyentuh wanita itu batal, jadi pas di sana karena donat ya pindah yang tidak batal gitu ya. Sebenarnya dalam pelaksanaan kalau kaitan dengan menyentuh wanita ya, itu yang batal itu kan kalau sengaja menyentuh aula mastumunisa, pakai itu kata kerja bentuk aktif transitif. Jadi aula mastumunisa, kalian menyentuh wanita. Jadi kalau sengaja menyentuh, musab-musab atau ini lagi tawaf kemudian musab-musab wanita yang lain kan memang iseng orangnya gitu ya, batal lah. Tapi kalau tersentuh kemudian karena tersenggol macam-macam ya tidak batal gitu sebenarnya. Itu kalau kaitannya dengan menyentuh wanita ketika kita umrah. Tapi kalau ternyata buang gas gitu ya,
maka saya mau tirawan batal karena tidak ada hilafnya di situ. Keluar dari lubang-lubang ya, lubang-lubang tempat pengeluaran baik padat, cair atau gas itu batal. Maka gimana ini? Ya, gimana kalau pas tadi sedang tawaf atau sedang sa'i ya, mungkin beda dengan tawaf dengan sa'i. Tawaf itu harus wudu. Tapi kalau sa'i boleh tanpa wudu gitu ya, boleh tidak. Walaupun sunnahnya memang ditekankan karena itu bagian dari bagian tidak terpisahkan dari aktivitas umroh ya. Nah, bagaimana ya kalau seandainya ini jauh, sementara ada air untuk minum, balik lagi gitu. Bisa nggak tayamum? Mau tidak mau memang harus ke pinggir, harus melipir dulu gitu ya. Dan sebenarnya kalau di Masjidil Haram tidak ada alasan sebenarnya untuk alasan kemudian jauh karena tempat berwudu banyak. Ya. Banyak. Kadang-kadang cuma tadi malasnya itu ya, malasnya itu. Jadi ya memang mau tidak mau karena itu disyariatkannya harus wudu, ya harus menghentikan dulu tawafnya. Tapi gimana ini karena sakit gitu ya, sakit udah wudu ya kentut lagi, udah wudu kentut. Ya sudah, rukhsah namanya karena berarti kita wa in kuntum marodo kalau keadaan kalian sakit. Ini mah sakit, nggak normal ya. Ini gimana ini setiap habis wudu kentut lagi, kentut lagi. Terus gimana? Padahal ini tawaf ini harus 7 putaran. Ya sulit untuk kemudian wudu lagi ya udah jalankan apa yang mampu kita lakukan. Insya Allah Allah Maha tahu dan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Insya Allah. Itu kalau terkait dengan tadi ketika tawaf, ketika kita lagi melaksanakan ibadah umroh ya atau ibadah haji. Terima kasih Ustadz. Silahkan yang lain. Mas Jody Jigo ini nulis ini. Apa itu? Mungkin mau bertanya juga. Masih konsisten di 21 jamaah. Silakan ada yang ditanyakan. Ustadz mau tanya lagi boleh Ustadz. Tapi udah biasanya nanya. Habis sekarang senyum-senyum aja. Saya tungguin nggak nanya jadi saya nanya deh daripada itu nanya boleh. Wakil Linda. Jadi begini. Saya tuh kan memang kan yakin dengan kesucian kita, tapi kadang-kadang kan di celana kita kan kita nggak tahu ya apa yang menempel ya. Pengennya sih Nawa itu niatnya pengen setiap sholat itu buka celana ya, semuanya pakai sarung gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ya kita suka gitu ngomongnya Bismillah mudah-mudahan ini suci semua. Kita nggak tahu juga apa yang menempel kan. Nah kalau menggunakan dali begitu gimana Ustadz ya? Padahal harusnya seperti apa? Memang kita harus membuka celana ya dan dalamannya juga untuk memastikan kesuciannya menggunakan sarung atau gimana Ustadz? Ya, jadi kaidahnya Rasulullah mengatakan ma yuri buka ilama la yuri buka. Jadi tinggalkan yang meragukanmu, pindah kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau yang kita pakai itu suci, yang kita pakai itu bersih ya. Waktu pakai kita bersih nih, celana dalam macam bersih. Maka kebersihan itu yang kita yakini. Jadi kalau ada ternyata tidak sengaja, kita tidak kelihatan, tidak terasa macam-macam, itu dianggap dimaafkan. Karena harus kita memastikan bahwa ini waktu kita pakai bersih. Sama dengan misalnya kita sudah wudu atau belum, maka jawabannya belum. Karena yang pasti itu belum. Tapi kalau ini sudah batal atau belum, tadi sudah wudu, batal atau tidak, maka kembali lagi kita belum batal. Karena kan tadi sudah wudu. Makanya tergantung ragunya. Jadi kalau ragunya ini tadi pakai celana dalam itu ada najisnya, yakin gitu ya, ya harus dibuka mau tidak mau gitu kan, karena yang yakinnya ada najisnya. Tapi waktu dipakai nggak ada najisnya, waktu dipakai itu. Dan dalam proses selama dipakai itu ternyata ada yang najis yang masuk, tapi bukan kita juga ragu. Yang jelas yang yakin dia bersih, baju kita, celana dalam kita bersih, maka kembali ke apa yang kita yakini. Mayu dibuka, tinggalkan yang meragukan, kembali kepada yang tidak meragukan. Tidak meragukannya tadi bersih. Kalau tadi misalnya sudah wudu atau belum, maka yang pasti belum wudu, maka wudulah. Tapi kalau batal atau belum, ragu-ragu nih.
batal nggak ya? Batal nggak? Maka jawabannya sudah wudhu, belum batal. Gitu. Jadi itu kaidahnya. Jadi bukan berdalih ini, memang seperti itu. Kan kadang-kadang gini, begitu duduk, kayaknya ada yang keluar gitu ya. Ada yang keluar gitu dari perut itu kayaknya. Tapi kembali lagi, kalau tidak ada yang tercium, tidak ada yang kedengaran, berbunyi gitu ya. Cuman perasaan-perasaannya, tinggalkan perasaan yang meragukan itu dari setan. Membuat kita ragu gitu ya. Membuat kita ragu. Baik. Sehingga kita kerjakan apa yang yakin, yang pasti, apa yang kita telah lakukan. Baik. Walau. Iya. Satu lagi, kita sering mendengar bahwa pasca pipis itu kan kita harus berhati-hati ya cara kita mencebok ya. Kadang-kadang ada beberapa apa namanya kajian yang mengatakan, bukan kajian mungkin ya, memang kayak gitu ketentuannya, kalau tidak berhati-hati itu hukumannya berat katanya ya. Dalam hal mencuci pasca kita kencing gitu ya. Iya, Nah, itu juga yang membuat kita juga kadang-kadang ragu juga nih. Padahal kita sudah lakukan berkali-kali Ustadz, tapi apa memang ada fikihnya Ustadz ya dalam hal pembersihan setelah kencing itu ya? Jadi gini, sebenarnya kan balik lagi nih. Islam itu gampang, nggak sulit gitu ya. Jangan yang gampang jangan dipersulit. Iya. Dan ya sulit pun dipermudah lah gitu ya. Maksudnya karena makanya di situ ada rukhsah, ada keringanan. Keringanan itu tujuannya kalau kita kesulitan kan. Nah, memang kehati-hatian iya. Karena ya menyempurnakan pelaksanaan kewajiban itu harus. Kemudian kehati-hatian sehingga jangan sampai ada yang mengganggu kesempurnaan pelaksanaan kewajiban, itu juga harus. Tetapi bukan berarti karena saking ketatnya sampai kemudian terganggu untuk melaksanakan, malah jadi tidak melaksanakan, atau ketika melaksanakan ragu-ragu gitu kan. Kan kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan ragu-ragu kan gitu ya. Oke. Jadi kalau seandainya tadi misalnya hati-hati, iya, orang yang menjaga sholat biasanya itu dia hati-hati. Jadi kalau orang yang kemudian kita lihat mobilnya bagus di pinggir tol, kemudian lagi nongkrong menghadap ke sebelah itu sambil walau alam lagi ngapain, pasti orang itu tidak jaga sholat. Iya. Ya, pasti orang itu tidak sholat. Karena orang yang sholat tuh dia punya malu. Itu pertama, ya kan? Yang kedua, dia nanti gimana kalau saya sholat kemudian tidak istinja? Ya. Kalau ataupun terpaksa, maka dia lakukan istinja dengan apa? Dengan batu kalau nggak ada air ya. Tapi pasti dia ngumpet gitu. Kalau orang biasa sholat biasanya malunya besar juga kan. Kalau ataupun misalnya, waduh ini sudah kebelet banget. Dia paling nyari tempat yang tersembunyi, kemudian dia membawa air untuk istinja. Dan tadi bersihnya najis itu yang penting hilang bau, hilang warna, hilang bau, hilang warna gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kena najis mungkin sebagian kecil ya, misalnya celana dalam nih, misalnya kena, itu yang dibersihkan. Tidak semua harus dicuci semuanya. Karena kalau kelihatan ya barangnya gitu, bekasnya itu kelihatan, itu aja dicuci. Dicuci udah cukup gitu ya. Sehingga tidak perlu harus dicuci ya. Sebenarnya celana dalam sebelum dicuci. Celana dalam ngapain di kantor jadi celana dalam untuk gimana? Misalnya ya. Jadi insya Allah kalau orang yang biasa menjaga sholat, dia hati-hati ketika dia BAK atau BAB. Pertama dia bisa menjaga rasa ya marwah dia gitu ya. Orang yang beriman kok tidak punya malu gitu ya. Atau dalam keadaan terpaksa pun dia akan nyari tempatnya dan dia berusaha untuk bersuci atau beristinja namanya, membersihkan dari najis dengan yang disyariatkan. Kalau tidak ada air, boleh istinja dengan batu. Dengan batu ya. Atau misalnya pokoknya yang keras-keras lah, yang bisa menyerap ya, dia benda-benda yang bisa higrokopis ya, bisa menyerap air. Ya, bisa menyerap air. Ya. Ya di daerah padang pasir misalnya dengan cari batu. Ya. Apa gitu ya. Oke Ustadz, jazakallahu khairan. Itu Om Jody ada pertanyaan tuh Om Jody. Suruh apa sih itu? aja. PRP. Mau dijawab silakan Ustadz.
Itu Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, PRHP ORPP. Hanya Ustadz Sam yang hafal, kita susah ngapalin. Itu gara-gara dipindah, bukan di Bali Tri lagi, sekarang saya di BRIN, itu di BRIN. Jadi saya ketua kelompok riset pengelolaan hama perkebunan, kemudian WBS-nya atau WBS itu apa sih? Pokoknya grupnya inilah pertanian smart farming ceritanya gitu. Di atasnya itu pusat riset hortikultura dan perkebunan, di atasnya lagi organisasi riset pertanian dan pangan, di atasnya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Keren sih, tapi nggak pernah kerja, saya di rumah terus work from anywhere. Susah ngapalin singkatannya Ustadz. Panjangan. Ya, saya lupa itu nggak dibiarin aja lah, karena suka di ini. Ya. Coba dituliskan itu dari PR mana gitu. PR itu dulu pekerjaan rumah kan, sekarang itu jadi pusat riset. Itu satker, satuan kerja saya di situ. Jadi ada kepala pusatnya. Ya dijalani aja, ya mudah-mudahan nanti 2024 balik lagi. Kalau misinya udah jalan itu kan. Tapi kalau misi udah gagal ya tetap aja harus sabar. Amin. Amin. Baik, mungkin udah cukup ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Dan saya mohon maaf yang 2 mingguan itu kan Igos biasa juga minta saya bilang saya sudah malam Kamis aja, yang 2 mingguan biar teman-teman yang lain saja gitu menurut saya. Karena tadi kalau malam Senin itu saya banyak ngisi di luar. Jadi biasanya karena paling telat gitu sampai. Jadi kalau saya misalnya tidak suka ngisi yang 2 mingguan atau tidak muncul di pengajian 2 mingguan itu karena pasti saya ada tugas, ada jadwal gitu. Jadi mohon dimaklumi lah. Udah sesekali Ustadz Igos. Igosnya mana? Nggak ada. Kalau Ustadz Igos khusus yang 2 mingguan Ustadz. Tapi kalau Ustadz Tendi ada di sini. Ustadz Tendi ada di sini. Ustadz Tendi ya. Cuma namanya pakai nama istrinya. Iya. Itu barengan ya. Ya, sama dengan Mas Arya. Uninita. Saya berdua Ustadz pakai ini 2 beda. Satu handphone, satu ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah ya. Dan tadi tidak untuk kemungkinan juga ya tadi teman-teman juga bisa ngasih ini, bukan hanya dengerin ya, tapi juga bisa punya pendapat, punya tambahan gitu ya. Jadi sehingga bisa ada lebih lengkap lah. Jadi saya memang milih ayatnya ayat yang saya pilih, bukan ayat-ayat pilihan, ayat yang saya pilih. Tapi insya Allah ya, itu akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik ya, kita akhiri dengan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, melindungi kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsira Ustaz Sam. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Ya, sampai ketemu minggu depan. Izin live. Insyaallah. Insyaallah.